Halo semua, saya Kartika Deviani. Setelah menjelaskan fitur-fitur website sistem rekomendasi pemilihan tempat kos di video sebelumnya, di video kali ini saya akan menjelaskan kode program yang saya buat untuk membangun website iKos. Di sini, karena saya menjalankan websitenya di localhost, jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghidupkan XMPP dan mengstart Apache. Website ini juga memerlukan akses database, namun karena saya tidak menggunakan database lokal, saya tidak perlu menghidupkan atau mengstart MySQL. Langsung saja. Nah, untuk mengkoneksikan Laravel dengan database, kita perlu mengedit file.env. Nah, hal yang perlu diedit itu database hostnya, terus database name-nya, database username-nya, database password-nya disesuaikan dengan database yang kita punya. Selanjutnya di sini ada app_url ini disesuaikan dengan folder public yang kita punya. Selanjutnya saya akan menjelaskan membuat halaman admin. Namun karena halaman admin ini pertama kali harus login terlebih dahulu, sini saya akan membuat table user untuk loginnya. Pertama kita bikin tabelnya itu di migration. Nah, di Laravel sendiri untuk migration ini sudah ada di website resminya. Ini di bagian dokumen cara membuat migration ini ada di bagian generating migration. Caranya dengan menggunakan PHP artisan make.2 migration spasi nama table yang akan dibuat. Nah, di sini saya akan menggunakan migration dari Laravel yang sudah dibuat, yaitu create user table. Di sini kita masukkan ketentuannya. Pertama, di sini kita create table user dengan isian table ID, nama, email verified terus ada password. Selanjutnya, setelah membuat migration, kita running migrationnya. Caranya yaitu dengan mengetikkan PHP artisan migrate. Nah, setelah di migrate, terus selanjutnya kita lihat di sini, berarti kita membuat model terlebih dahulu. Kita buat model user.php yang isinya itu table user yang kita buat tadi. Isiannya itu ada nama, email, sama password. Nah, selanjutnya kita bikin view formnya dulu. Sebelum membuat view formnya dulu, kita bikin layoutnya dulu. Di sini kita panggil CSS-nya dengan menggunakan fungsi asset yang digunakan untuk menyertakan file CSS, JavaScript, atau gambar yang berada di folder public. Nah, jadi CSS-nya ini kita letakkan di folder public terlebih dahulu. Nah, templating pada Laravel ini bisa menggunakan add yield ini untuk berisi konten nantinya yang ada di folder sesi index. Nah, jadi folder index.blade.php sama register.blade.php ini nantinya akan memanggil template ini. Templating di Laravel ini juga tersedia pada website Laravel di bagian Blade Templates. Di sini selanjutnya kita lihat, kita buat ya formnya. Di sini saya buat nama filenya index.blade.php. Nah, di sini kita mengextend layout login app.
Terus sectionnya ini kita buat titlenya ini dari app yang ini, di login app. Nah, di sini yield title kita panggil di bagian indeks ini dengan cara section title. Terus di sini yield kontennya tadi kita panggil dengan cara section content. Nah, di section content ini isinya form loginnya. Sini kita buat untuk alertnya. Terus di sini form actionnya itu mengarahkan ke sesi login. Ini berdasarkan routing untuk memanggil atau merequest controller. Jadi setelah membuat form ini kita buat controllernya, baru kita buat routingnya. Setelah membuat form, selanjutnya register juga dibuat formnya. Selanjutnya kita bikin controller, session controller. Nah, di session controller ini ada fungsi function index yang gunanya untuk mereturn view dari folder sesi index.blade.php yang ada di resource view. Di sini ada function login, terus di sini di function login ini ada session flash. Ini flash ini gunanya untuk membuat pesan error, warning ataupun sukses. Di sini kita request validate email sama password itu harus diisi. Nah, pesan errornya apabila tidak diisi, ini ada email wajib diisi, password wajib diisi. Selanjutnya di sini ada autentifikasi. Jadi kalau misalnya sukses, autentifikasinya ini sukses, akan meredirect ke halaman admin dengan pesan sukses berhasil login. Terus jika autentifikasinya itu gagal, akan meredirect ke sesi atau form loginnya dengan pesan error username dan password yang dimasukkan tidak sesuai. Nah, di bagian controller ini setelah selesai lanjut ke bagian routing di routes web. Jadi controller itu penghubung antara model dengan view. Tadi di bagian sini kita memanggil modelnya. Jadi kita ngisikan data, terus kita sesuaikan apa jadi di autentifikasi apakah data yang kita inputkan itu sesuai dengan label usernya. Tuh, terus routing. Jadi routing ini gunanya untuk nah, ini routing gunanya untuk menampilkan view-nya. Atau menghubungkan request dari pengguna dengan controller yang terkait. Nah, di sini ada routing untuk login, register, dan logout. Nah, di sini saya memakai middleware check login dan istamu. Jadi kalau misalnya routingnya ini mengarahkan ke halaman admin ini, dia memanggil controller home controller dengan kelas atau function index. Jadi harus dicek dulu apakah dia sudah login apa belum. Jika belum login, nanti
redirect ke halaman sesi. Di middleware ini letaknya ada di bagian middleware, terus cek login. Nah, jika autentifikasinya itu tidak berhasil itu, atau misalnya belum login, dicek, maka akan mereturn ke routing sesi. Nah, routing sesi itu tadi itu mengambil controller atau menghubungkan ke controller session controller dengan function index. Nah, selanjutnya di sini routing post. Jadi misalnya kita sudah mengisikan misalnya ini di sini mengisikan email sama password. Nah, itu akan di post, terus akan dicek nantinya sesuai tidak dengan table user di database. Ini sesi login ini mengambil function login, terus sesi register ini mengambil function register. Jadi di sini ada dua metode, get sama post. Get itu untuk mengambil, terus post itu untuk mengirim. Jadi data-data inputan yang telah kita inputkan itu dikirim. Selanjutnya di sini ada halaman adminnya. Setelah kita login ya, kita login berhasil dan meredirect ke halaman admin. Nah, di halaman admin ini ada menu di sidebar, terus di headernya di sini ada drop down menu untuk logout. Kita lihat di codingannya di bagian layoutnya itu menggunakan app.play.php. Nah, di sini seperti biasa aset dari CSS, CS, terus gambarnya dipanggil. Misalnya di sini aset user CSS overlay scrolls bar .min.css. Ini nih letaknya di folder public user CSS. Nah, di sini jadi semua CSS, JS dan gambar itu kita letakkan atau kita masukkan ke folder public terlebih dahulu. Selanjutnya, nah di sini ini adalah bagian untuk ini welcome back. Terus di sini ada muncul nama user. Jadi di autentifikasi usernya namanya siapa. Terus ada form sesi logout. Jadi sini logout ini mengarahkan pada controller logout tadi. Jadi di routing tadi ini diarahkan ke session controller bagian function logout. Nah, selanjutnya di sini ada sidebar. Di sidebar ini ada gambar rumah ini. Nah, caranya memanggilnya menggunakan fungsi aset ya. Terus gambarnya ini jangan lupa dimasukkan ke folder public. Di sidebar ini isinya ada menu dashboard, daftar kos, daftar kriteria, nilai alternatif, normalisasi, pengkali, hasil perankingan, sistem informasi ekos. Jadi masing-masing menu ini mengarahkan ke routing yang telah dibuat. Selanjutnya di bagian dashboard.
bagian dashboard ini ada di file homeadmin.blade.php. Sama seperti login tadi, bagi file homeadmin ini mengimplementasikan template dari app.blade.php. Jadi kita extend layouts.app dengan sectionnya. Di sini ada title. Title ini akan menampilkan, nah yang di sini, yang di title ini home. Terus di sini kita lihat controllernya, home controller. Nah ini title ini diambil dari return view index yang ada di home controller. Selanjutnya itu ada menu daftar kos. Jadi di menu daftar kos ini terletak di folder data kos, terus ada cost.blade untuk menampilkan atau mengambil semua data-data dari database yang telah dibuat. Terus ada input.cost, ini gunanya untuk form edit costnya, terus form input costnya, dan ini edit cost untuk form editnya. Nah, untuk mengambil data-data ini, hal yang pertama kita butuhkan itu membuat model terlebih dahulu. Sini modelnya namanya cost.php. Nah, di sini protected table, tabelnya saya namanya data cost. Bisa kita lihat di database. Nah, ini table data cost. Isinya nama kos, alamat, harga sewa, luas kamar, dan seterusnya. Nah, data-data tersebut kita masukkan di modelnya nih. Nah, primary key-nya tadi ID cost, terus labelnya, atribut-atribut yang ada di tabelnya itu kita masukkan di protected label. Terus karena table ini itu berelasi dengan tabel jenis kos, fasilitas, lokasi, dan keamanan, kita bisa menambahkan function dengan tabel-tabel tadi yang berelasi dengan tabel data cost. Sini kita bikin belongs to, karena isian dari tabel data cost ini mengambil dari isian jenis kos, fasilitas, lokasi, dan keamanan. Selanjutnya kita lihat controllernya di bagian cost controller. Di bagian index ini, karena tabel tadi berelasi dengan tabel lainnya, nah untuk mengambil isian tabel itu seperti ini, mana ya, daftar kos. Nah, di sini fasilitas, lokasi, keamanan, terus jenis kos. Ini isiannya kan ada di tabel masing-masing. Nah, kalau di database aslinya ini isinya itu ID dari jenis kos, fasilitas, lokasi, dan keamanan. Untuk menampilkan data tersebut di halaman controllernya ini kita panggil tabelnya.
jenis kos, fasilitas, lokasi, keamanan. Nah, di indeks ini mereturn view dari view data cost terus file cost.blade.php. Dengan di sini ada title-nya untuk bagian atas itu daftar kos. Kita bisa lihat di bagian ini. Di sini kita buat table untuk menangkap data-datanya. Sini ada kolom nama kos, alamat, dan seterusnya. Terus kita for each atau kita looping data-data dari database-nya ini menggunakan for each dan and for each. Di sini ada loop iteration. Loop iteration ini melooping angka dari dimulai dari 1. Jadi variabel dt cost yang ada di controller tadi, di control ini mana? Compact dt cost ini dipanggil compact dt cost kita jadikan as item. Jadi di sini kita panggil dengan cara variabel item, $item, terus nama kos, alamat, semuanya kita tampilkan. Nah, untuk tabel-tabel yang berelasi dengan tabel lainnya itu diarahkan lagi ke tabel tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada aksi untuk edit sama hapus yang mengarahkan ke routing edit cost sama delete cost. Di sini juga ada tambah data, di sini diarahkan pada routing create cost. Kita lanjut ke input cost. Di sini kita buat formnya. Terus nah ini untuk memanggil isi atau data-data seperti combo box yang ada isian, misalnya ini ada lokasi, jadi isian data dari tabel lokasi ini bisa ditampilkan, contohnya seperti ini. Nah, misalnya lokasi, jadi data-data ini bisa ditampilkan di form ini dengan cara for each dan and for each. Ini ada di bagian controller untuk memanggil datanya. Kita lihat lagi di controller cost di bagian create. Nah, jadi sebelum itu table jenis cost, fasilitas, lokasi, sama keamanan kita buat dulu modelnya. Misalnya di sini jenis cost. Nah, kita buat modelnya. Nah, karena jenis cost ini isiannya ini digunakan untuk tabel lain, jadi kita bikin has many. Kalau tadi data costnya isiannya itu mengambil dari tabel lain, kita buat atau kita tuliskan fungsi belongs to kalau ini has many. Nah, setelah dibuat modelnya di cost controller ini kita panggil, tapi kita definisikan dengan variabel. Misalnya di sini jenis cost kita definisikan dengan variabel JNS. Terus kita return view ke folder data cost yang ada di view. Terus di sini ada file input cost.blade.php dengan compactnya. Di sini kita panggil
CNS, FST, LKS, dan KMN. Terus di sini ada store atau request. Jadi data-data yang telah kita inputkan ini kita store ke database-nya menggunakan fungsi create. Nah, di sini karena data cost ini ada gambar image-nya, jadi jika kita jika request ini kita memiliki folder atau jika filenya ini memiliki image, nah dari file image ini kita move atau kita pindah ke folder public, terus di folder public itu kita buat folder image, terus kita get client original name-nya. Setelah itu kita save. Nah, jika sukses akan meredirect ke daftar kos. Jadi diredirect ke halaman daftar kos. Di sini semua gambar-gambar yang telah diinputkan masuk ke folder public terus image. Nah, di sini masuk ke folder ini. Selanjutnya di sini ada edit cost. Sama seperti create tadi, tabel-tabel jenis, fasilitas, lokasi, sama keamanan ini kita definisikan ke dalam variabel dulu. Terus kita masukkan di sini. Vendor file ini gunanya untuk mengambil ID cost-nya. Misalnya di sini kita lihat apabila kita mengarahkan kursornya ke tombol edit ini, di bagian pojok kiri bawah itu ada tulisan localhost/edit cost/1. Artinya cost ini ID-nya itu 1. Jadi ID-nya itu diambil menggunakan fungsi vendor file. Terus mereturn view data cost, mereturn view ke folder data cost, terus file edit cost.blade.php. Terus jangan lupa memakai ini compact yang nantinya dipanggil di form edit. Terus di sini ada update-nya. Jadi update-nya ini berdasarkan ID cost yang kita pilih. Terus mengupdate semua request. Nah, jika requestannya tadi memiliki image atau gambar yang destinasinya itu di public.image, terus destinasinya di public /image/ terus nama gambarnya. Terus jika exist atau filenya itu masih ada, kita delete dari destinasinya. Terus kita request lagi filenya itu, terus kita pindah lagi ke, terus nantinya akan dipindah lagi ke public image. Seperti di bagian store. Nah, ini. Tapi bedanya image yang terdahulu itu dihapus dan digantikan dengan image yang baru. Selanjutnya di save, terus apabila berhasil di redirect ke halaman daftar kos. Selanjutnya di sini ada destroy ini untuk menghapus kosnya berdasarkan ID menggunakan vendor file tadi. Jadi misalnya kita hapus yang ini, di tombol hapus ini juga
sama di pojok kiri bawahnya itu ada tulisan localhost /delete /1. 1 itu berarti ID kosnya. Langsung saja di return back. Return back ini di return ke daftar kosnya lagi. Di return back ke sini lagi. Langsung saja selanjutnya kita lihat bagian routingnya di web.php. Nah, di sini CRUD kos, daftar kos. Tadi daftar kos ini merequest atau menghubungkan dengan cost controller di function index, terus create cost. Ini create cost dengan metode get. Ini memanggil atau menghubungkan dengan cost controller dengan function create. Nah, ini untuk simpan costnya itu metodenya post. Dia mengambil atau menghubungkannya dengan function store yang ada di cost controller dan seterusnya. Selanjutnya untuk kriteria, sini kriteria. Untuk kriteria isinya itu ada nama kriteria, bobot sama label. Nah, untuk kriteria ini saya buat di migration terlebih dahulu untuk membuat tabelnya. Nah, sini skema create nama tabelnya kriteria dengan isian ID, nama kriteria, bobot, dan label. Labelnya ini ada benefit sama cost. Selanjutnya, setelah dimigrate, kita buat modelnya di sini, model kriteria. Nah, protected table-nya ini nama table kriteria, primary key-nya ID, terus label-nya ID, nama kriteria, bobot sama label. Selanjutnya kita lihat view-nya. Kita buat view-nya di folder kriteria. Sama seperti data cost tadi di bagian daftar kriteria, di sini dia mengextend dari layout atau template dari layouts.filenya app.blade.php. Di daftar kriteria ini ada tambah data yang mengeling ke routing create atau create kriteria. Selanjutnya ini ada tabel untuk data-data kriteria yang ada di database. Kita taruh di tabel ini. Isiannya ada nama kriteria, bobot sama label, terus ada URL ini untuk meredirect ke atau untuk menuju ke routing edit kriteria sama delete kriteria. Lanjut ke menu perhitungan. Nah, bagian menu perhitungan ini saya menggunakan view dari database. View dari database, kita lihat database-nya. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan view-nya. Pertama, saya buat view alternatif.
view alternatif ini berisi nilai-nilai alternatif dengan kriterianya. Berisi nama-nama alternatif dengan nilai kriterianya masing-masing. Dengan cara create view alternatif, kita select ID kosnya, nama kosnya, harga sewa, luas kamar, fasilitas, lokasi, sama keamanan. Kita group by ID cost dari table data cost. Terus untuk kategori atau kriterianya ini saya select cuman nama kriteria bobot sama labelnya. Jadi create view kategori, select ID-nya, namanya, terus bobot sama labelnya dari tabel kriteria, terus di group by ID-nya. Selanjutnya dalam perhitungan SPK SAW ini, hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu pertama menentukan alternatif dan kriteria. Nah, kita telah menentukan alternatif dan kriteria. Selanjutnya menentukan jenis kriteria. Di sini harga sewa jenis kriterianya itu cost, yang artinya semakin kecil atau semakin sedikit atau semakin rendah harga sewanya itu, maka semakin diprioritaskan. Berbeda dengan benefit, kalau semakin tinggi nilainya itu semakin diprioritaskan. Selanjutnya di sini kita bikin view normalisasi untuk proses normalisasi. Dalam proses normalisasi ini, apabila jenis kriterianya itu cost, maka minimum dibagi dengan alternatifnya. Kalau benefit, maka alternatifnya dibagi dengan nilai max dari keseluruhan kriteria. Misalnya di sini biaya, nilai minimumnya karena cost berarti nilai minimumnya 330. Nah, kalau luas kamar ini benefit, berarti mengambil nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu 12. Lanjut di perhitungan view, di sini kita lihat dulu. Nah, di sini kita create view normalisasi. Kita select ID cost sama nama costnya, terus kita lakukan perhitungan normalisasinya. Yang pertama ini normalisasi untuk yang harga sewa. Nah, jika kita select labelnya itu dari alternatif kategori yang telah dibuat. Nah, apabila kategorinya itu benefit, maka kita hitung di sini alternatif harga sewanya itu dibagi dengan maksimum dari nilai semua kriteria cost yang harga sewanya itu maksimum. Selanjutnya, jika pernyataan ini bernilai false, maka akan menjalankan perintah ini, yang artinya misalnya berarti cost ya, bukan benefit. Kita perhitungannya berarti minimum dari harga sewa
dibagi dengan harga sewanya ini dari tabel alternatifnya. Selanjutnya di sini juga di bagian kriteria luas kamar. Kita select labelnya dulu. Apabila labelnya itu benefit, maka jika labelnya benefit nih, maka akan true, akan mengeksekusi kode ini. Jadi alternatif luas kamarnya ini dibagi dengan maksimum dari keseluruhan luas kamar. Nah, jika false, maka akan mengeksekusi kode ini, yaitu minimum dibagi dengan alternatif. Begitu seterusnya dari tabel alternatif di group by ID cost. Nah, ini hasilnya sama dengan perhitungan Excel. Sama dengan perhitungan Excel yang ini. Setelah normalisasi, selanjutnya itu kita bikin view pengkali. View pengkali ini untuk mengkalikan normalisasi dengan bobot dari kategori yang telah ditentukan. Nah, kita lihat di sini view pengkali. Pertama, kita select ID cost sama nama costnya. Terus kita hitung pengkalinya ini. Pertama ini normalisasi dot harga sewa. Jadi harga sewa yang ada di table view normalisasi kita select, kita kalikan, terus kita kalikan dengan bobot yang ada di tabel kategori berdasarkan ID-nya. Tadi kan harga sewa ID-nya 1 di tabel kategori, terus luas kamar itu ID-nya 2 di kategori, jadi disesuaikan sesuai dengan kategorinya. Terus di sini normalisasi luas kamar dikali dengan bobot dari luas kamar yang ada di tabel kategori. Begitu seterusnya sampai keamanan dari tabel normalisasi. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya setelah pengkali, kita buat atau kita tambahkan semua hasil pengkali ini di view hasil akhir. Kita lihat di view hasil akhir. Kita select nama kosnya, terus untuk isian kolom hasil ini didapatkan dari harga sewa, pengkali dari harga sewa, terus luas kamar, fasilitas, lokasi, sama keamanan. Hasil dari pengkalinya ini kita jumlahkan semua dari tabel pengkali, terus kita urutkan secara descending, yaitu dari terbesar ke terkecil dengan cara order by hasil terus descending. Nah, hasil ini juga sesuai dengan Excel yang telah kita buat. Dengan hasil cost yang paling terbaik itu cost Ibu Tusyanti Tegal Barat dengan hasilnya 0,8599, atau di Excel ini bisa dibulatkan jadi 0,86. Nah, sekarang bagaimana caranya menampilkan view ini ke dalam Laravel? Pertama, kita buat modelnya terlebih dahulu. Kita buat modelnya. Berarti di sini kita buat model dari
pertama kita lihat di sini nilai alternatif terus normalisasi. Nah, di sini alternatif. Kita masukkan ID cost, terus di sini ada tabelnya namanya tabel alternatif. Terus dinormalisasi itu berdasar ID cost sama nama tabelnya normalisasi. Pengkali juga seperti itu. Dan hasil akhir juga seperti itu. Nah, setelah membuat ini kita buat view-nya. View di sini view alternatif. Untuk nilai alternatif kita sesuaikan nama tabelnya sesuai dengan view tadi. Terus kita panggil kita for each, itu kita looping data-datanya menggunakan for each. Sama seperti normalisasi juga. Normalisasi kita sesuaikan nama tabelnya ini disesuaikan dengan view-nya tadi. Disesuaikan dengan kolomnya. Misalnya normalisasi, ini kolomnya itu ada ID, nama kos, harga sewa, luas kamar, fasilitas, lokasi, sama keamanan. Kita sesuaikan di sini. Terus kita ambil datanya dengan cara meloopingnya dengan menggunakan for each. Begitu juga dengan pengkali. Disesuaikan kolomnya sesuai dengan view-nya tadi. Terus kita ambil datanya dengan cara melooping menggunakan for each. Begitu kalau hasil akhir sama juga. Nah, di hasil akhir ini tadi cuma ada nama kos sama hasil. Disesuaikan nama kolomnya sesuai dengan nama kolom yang ada di view. Terus isiannya kita ambil dengan cara meloopingnya menggunakan for each juga. Nah, bagaimana caranya itu di controller. Dari controller sini dibuat namanya controller perhitungan. Untuk menampilkannya ini kita bikin function dari masing-masing view yang akan kita tampilkan. Ini view alternatif, kita return view alternatif dan alternatif. Ini menuju pada folder view, terus file alternative.blade. Titlenya ini untuk yang di atas tadi. Titlenya itu untuk yang di atas ini. Terus di sini kita tambahkan alternatif .2.2 get. Jadi kita ambil datanya atau kita get datanya menggunakan di controller ini. Nah, kita lihat di sini routingnya. Di bagian routing ini saya buat routingan sendiri. Di sini ada perhitungan SPK. Jadi semua routingnya ini metodenya itu get, untuk mengget data. Untuk semuanya itu menghubungkan dengan controller perhitungan controller dengan masing-masing function yang telah dibuat. Di sini untuk melihat nilai alternatif, functionnya berarti alternatif. Terus normalisasi, functionnya normalisasi sesuai dengan yang kita buat tadi di perhitungan controller. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke halaman user. Nah, untuk membuat halaman user ini saya mengambil template
dari Bootstrap Mate. Kita lihat di bagian view-nya. Ini, nah layoutnya ini saya taruh di bagian web app. Sama seperti yang admin tadi, semua image, semua CSS, semua JS kita taruh di folder public dan kita panggil menggunakan fungsi asset. Terus bagian kontennya ini kita bikin yield content. Nah, ini di bagian home admin, ini di bagian home-nya, home user. Dia mengextend layout dari web app tadi. Terus di sini kita panggil section kontennya untuk yield tadi dipanggil section content. Terus di bawahnya jangan lupa dikasih end section. Nah, ini untuk bagian hero. Untuk bagian hero itu yang ini. Bagian hero. Terus image-nya ini dipanggilnya di bagian ini. User /img/hero. Terus di bawahnya ada about section. Nah, about section ini itu yang bagian about us. Terus selanjutnya ada bagian cost, itu ada di bagian sini. Nah, pada tampilan section yang cost ini saya tampilkan data cost tadi menggunakan cart. Caranya pertama kita buat row dulu, terus kita panggil atau kita get dulu datanya menggunakan loop get data dari table cost, dari table data cost yang ada di database. Itu kita looping menggunakan for each. Selanjutnya di sini itu semua data-datanya kan ada di variabel data cost tuh, kita definisikan as item. Nah, sini kita buat kolom dengan MD3 sama margin top 3. Terus kita buat div class card. Nah, di sini cardnya. Pertama di bagian atas card ini ada gambarnya. Kita ambil gambar yang ada di database-nya. Terus di card body-nya ini ada nama kos, harga sewa 11 kamar sama keterangan. Nah, ini gambar. Ini nama kos, harga sewa, luas kamar sama keterangannya. Nah, di sini ada tombol selengkapnya. Di tombol selengkapnya ini mengeling ke halaman daftar kos atau halaman menu kos dengan routingnya sebagai berikut: /iCost /daftar kos. Ini kita buat controller juga untuk menampilkannya tuh di web controller. Nah, di bagian ini. Jadi table cost-nya kita masukkan ke sini sama table hasil ini, cuman table cost-nya doang. Terus selanjutnya di menu
Menu about ini cuman mengarahkan ke section about, terus kita ke menu cost. Nah, menu cost ini sama seperti halaman home tadi, data-data costnya saya masukkan atau saya tampilkan ke website ini dalam bentuk card. Tampilan view-nya itu codingannya ada di bagian cost user.blade.php. Nah, sama seperti tadi, kita extend ini menggunakan template dari folder layouts dengan file web app.blade.php. Kita bikin section content. Sini ada headernya. Kita tambahkan sini logo. Headernya ini bagian atas menunya itu, terus di sini. Nah, disinilah untuk menampilkan data costnya. Sini untuk bagian cardnya, sama seperti bagian home, sama seperti halaman home tadi. Di situ dibuat controller juga namanya cost. Bagian controller itu masuknya di bagian controller. Kita lihat di web app.php, di routingnya kita lihat di bagian web cost controller. Nah, ini controller untuk mengambil data dari database, mengambil data dari model tadi sebagai penghubung model dengan view, dengan model data, dengan penghubung dari model cost, terus ditampilkan ke view daftar cost. Jadi tampilkan web cost controller ini sebagai penghubung model cost dengan view web cost user.blade.php. Selanjutnya ke menu recommendation system. Nah, di menu ini kan user ini melakukan perhitungan rekomendasinya. Nah, halaman ini itu di codingannya itu ada di bagian pertama, itu berarti rekomendasi user.blade.php. Nah, di situ cuman menampilkan nama kriteria, bobot, sama jenis kriteria. Nah, ini semua ini tuh diambil dari recommendation web. Kita lihat di web dari controller, rekomendasi web controller. Nah, di sini function index ini gunanya untuk mengambil view kriteria atau menampilkan view kriteria ke tampilan recommendation system ini. Jadi ini
merupakan data-data dari dari tabel kriteria. Nah, ada harga sewa, bobot, terus label. Nah, untuk mengeditnya itu menggunakan ID sama seperti yang data cost sama kriteria tadi yang ada di halaman admin. Jadi editnya menggunakan ID, menggunakan fungsi vendor file. Selanjutnya untuk mengupdate-nya kita request di sini, request all. Terus kalau berhasil muncul data berhasil diupdate. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di bagian view. Bagian view rekomendasi user, ada tombol lakukan perhitungan. Nah, tombol lakukan perhitungan ini akan menavigasi ke view perhitungan, user. Sini routingnya namanya slice icon slice perhitungan. Lanjut ke perhitungan. Di perhitungan ini itu cuman menampilkan view perhitungan sama seperti yang di halaman admin tadi. Terus di sini ada row untuk tombol lihat hasil. Ya, tombol lihat hasil ini nantinya akan menavigasi ke view ranking cost user dengan routingnya iCost slice ranking. Kita lihat di view codingan view ranking cost user.blade.php. Sama seperti tadi, di hasil perankingan ini cuman menampilkan view hasil akhir yang ada di database yang ini. Selanjutnya coba kita lihat routingnya. Nah, jadi semuanya itu yang untuk menampilkan view itu menggunakan metode get. Terus di sini semuanya ini mengimplementasikan atau mengambil controller rekomendasi web controller. Nah, kalau update tadi metodenya itu post. Nah, kalau kita pencet lakukan perhitungan itu nanti akan menavigasi ke view tadi namanya perhitungan user. Nah, kalau kita klik lihat hasil itu akan menampilkan ke view ranking cost user.blade.php. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.